Perkenalkan, nama saya Bapak Maridi. Alamat Makam Bergolo, RT 03 RW 8, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan. Pertama-tama saya bekerja di perusahaan Shuttlecock juga. Sesudah memahami dan menguasai adanya bikin Shuttlecock, habis itu terus saya ya berdiri sendiri. Habis itu ya meliling ke toko-toko gitu. Sesudah punya pasaran, saya terus membuat sendiri. Tahun saya berdiri merintis itu ya tahun 80-an. Sampai sekarang ya sudah hampir 37 ya. Habis itu ya sampai sekarang kita sedikit demi sedikit meningkat ya, karena kegigihan ketekunan itu tadi saya terus ya saya bergeluti sampai sekarang ini. Paling murah yang untuk anak-anak itu ya sekitar 20-an ribu. Ada yang kelas 30 ya ada 45 sampai yang kelas 75. Itu sesuai dengan kualitas bahannya, kan beda-beda kualitasnya itu. Isinya 12 biji. Ini masalahnya cara mengerjakan semua pakai alat manual. Jadi kalau kita itu didukung dengan alat mesin, itu malah tidak bisa ngerjake, hasilnya kurang maksimal. Malah gimana ya namanya didukung dengan mesin, tapi nek ini ngeplongi gabusnya itu ya pakai mesin ya, cuman itu ya perbur ya, itu ngeplong itu loh Pak. Ya sistemnya kan begini, production Shuttlecock itu kan sistemnya kan burungan. Jadi kita kalau rame ya nambah tenaga, kalau sepi ya kita kurangi. Jadi sistemnya ya kita sifatnya ya ndak bisa ditentukan, menentukan tukang sekian ndak bisa. Jadi kan ya sesuai dengan order kita. Misalnya rame kita ya nambah tenaga. Kalau misalnya rame sekali, kita juga beli bahan setengah jadi juga bisa. Tinggal nambah labelnya. Kan merek saya ini ya sudah termasuk sudah resmi, jadi ya sudah punya hak paten juga. Sudah ini masuk mendapat pelindungan hukum juga, dari sudah hak paten sendiri ya. Mengenai pembuatannya itu ya memang rumit. Dari awal tuh ya bulu tuh diporem dulu, dicuci, habis itu ya terus dipilih yang bagus-bagus, disesuaikan kelas dari bahan bakunya itu, hitung-hitungannya gitu. Nah itu baru dikerjakan ya. Ini termasuk padat karya kalau mengenai produksi kerajinan Shuttlecock ini. Jadi dari mulai ibu-ibu yang pada nganggur itu kan bisa membantu bapaknya mendapat uang tambahan itu. Sifatnya ini kerjaannya burungan, jadi iya dikerjakan di rumah-rumah gitu, namanya home industry kan gitu itu. Ya, proses selanjutnya ya kita yang bagian finishingnya, bagian yang memilah-milah kualitasnya, bagian yang nyegeli masuknya ke dus baru yang akan dijual kirim ke tokonya itu. Jadi kita bagian finishing kan dikontrol juga itu, manakala ada yang yang kurang bagus kita sortir. Habis itu terus dimasukin ke dus, sudah tinggal pakai itu.
Ya, masalah kendala utama itu ya bulu. Nah, bulu ayamnya kan kadang-kadang ada gejolak, adanya bulu karena konsumsi daging, kadang kecil-kecil udah apa ya, naik turun, naiknya turun itu kan, naiknya turun apa ya, konsumsi daging itu kan tidak menentu. Kadang-kadang ya naik pas stabil gitu kan bulu bisa apa ya, bisa mendukung ke kita, tapi nek bulunya kecil-kecil ya hasilnya kurang bagus. Ya ada prosesnya sendiri, ada pengumpul ya istilah, bakul istilahnya, ada pengumpul dan bakulnya kita itu ya sudah mengirim ke saya gitu. Ya dari Lampung, ya dari Surabaya, ya dari Bali, dari Jakarta gitu. Ya yang menyuplai bahan bakunya itu. Nek pas musim hujan terus gitu ya kan kendalanya si pengumpul itu ya juga susah. Tadinya bisa ngumpul banyak karena terhalang cuaca hujan terus-menerus ya. Kita ya terus pemasaran ya juga nek pas namanya hujan kan ya kegiatan agak berkurang. Ya enggak menentu, masalahnya kan ya kita sesuai dengan order dan dengan situasi pasar. Kadang-kala ya rame, kadang-kala ya sepi. Jadi namanya orang usaha kan enggak menentu, kadang rame, kadang sepi. Tapi ya sesepi-sepinya namanya orang usaha ya tetap aktivitas terus gitu. Jadi misalnya keadaan sepi kita ya buat stok sewaktu-waktu. Dalam momentum situasi masa rame kita sudah ada persiapan gitu. Itu hitung-hitungannya sesuai dengan kelas kualitasnya gitu ya. Dan kebutuhan konsumen di pasar yang laku itu yang kelas berapa. Kita kan sebagai produsen kan ngikuti apa ya, permintaan pasar juga, iya. Jadi kita tidak menentukan dengan harga sekian, nggak bisa. Jadi ya kita sesuai dengan permintaan pasar, kita yang kerjakan. Pasar tetap saya mulai ngerintis ya sekitar Jawa Tengah dan Jawa Barat saja. Ya paling daerah misalnya Indonesia itu ya bagian Sumatera, Lampung, ya pernah. Wah ya enggak menentu kadang-kadang. Jadi ya kalau kita dapat order enggak punya barang ya kita enggak bisa apa ya, enggak bisa memenuhi adanya permintaan itu. Kadang-kadang itu ya susah gampang diprediksi namanya. Sekarang kan sudah program olahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga itu kan sejak zaman Pak Harto dulu itu kan zaman jamur nih menyangkut bulu tangkis ini. Apalagi kalau itu ada event-event turnamen di TV-TV itu ya, itu ya event-event di TV-TV kan ya peminat masa kecil-kecil itu ya pada ya apa ya, pada ikut gitu loh, ikut ngeramaikan itu. Ya harapannya ke depan ya namanya orang usaha ya supaya stabil, berjalan dengan lancar gitu aja. Hal modal, soal hal peralatan ngomong belum. Jadi kita mandiri sendiri. Iya. Waktu dulu ya saya bekerja sama dengan bank, pinjam ke bank gitu. Sesudah kita punya modal sendiri, jadinya ya kita mendingan kita jalanin modal kita sendiri semampunya gitu.